Halo semuanya, nama saya Agustinus Agus, mahasiswa dari Universitas Widyadharma Pontianak. Pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait tentang pandangan sosial konsumen. Pandangan sosial konsumen yang pertama yaitu pengaruh dari keluarga konsumen. Keluarga merupakan kelompok sosial yang terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab, yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat. Faktor terpenting dalam keputusan pembelian suatu barang adalah keluarga dan rumah tangga, karena mempunyai peran yang sangat andil dalam mempengaruhi individu atau anggota keluarganya. Keluarga dijadikan patokan dari konsumen sebagai pembeli suatu produk. Akan tetapi, pembeli dalam keluarga tersebut tidak langsung membeli produk, dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu adanya motivasi dan adanya daya beli. Pengaruh keluarga sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan dalam pembelian produk untuk kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga didasarkan pada umur dan jenis kelamin anggota kelompok dalam keluarga. Dengan pertimbangan ini, perlu memperhatikan siapa-siapa yang menjadi pengambilan keputusan dalam membeli keperluan rumah tangga. Pengambilan keputusan ini akan mempengaruhi seperti iklan, media, pengembangan produk, penetapan harga, serta distribusi. Selanjutnya, pandangan sosial konsumen yang kedua yaitu pengaruh dari perkembangan sosial dan budaya. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan sosio-psikologis. Di samping itu juga manusia merupakan makhluk individual dan makhluk sosial. Ini artinya manusia itu di samping dia memikirkan dirinya sendiri dan juga memikirkan bagaimana dia berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Hubungan interaksi sosial individu berkembang karena adanya dorongan rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu yang ada di dunia sekitarnya, dan juga merupakan suatu kebutuhan hidup. Makna budaya diciptakan oleh masyarakat melalui interaksi sosial mereka. Pembangunan makna budaya terlihat dalam tingkatan kelompok yang lebih kecil. Misalnya bagaimana fashion yang sedang ngetrend, aksesoris apa yang lagi booming. Sedangkan di lingkungan makro atau luas, makna itu dipengaruhi oleh institusi budaya seperti pemerintah, organisasi keagamaan, pendidikan, dan juga perusahaan. Semuanya dapat terlibat dalam pembangunan makna budaya. Dengan demikian, masyarakat sebagai konsumen menunjukkan pentingnya budaya dalam memahami perilaku konsumen. Aspek-aspek budaya yang penting dapat diidentifikasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi konsumen dan dapat digunakan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Pengaruh perkembangan sosial dan budaya yang terjadi saat ini seperti banyaknya kalangan anak muda yang rela membayar lebih agar mereka bisa mengikuti tren-tren budaya luar. Misalnya artis-artis yang mereka idolakan, entah itu artis sinetron, artis penyanyi, dan banyak lainnya. Mereka rela membayar mahal agar bisa mengikuti tren fashion dari artis-artis tersebut. Pandangan sosial konsumen yang terakhir adalah adanya pengaruh dari strata sosial konsumen. Adanya pengaruh dari kelas sosial atau strata terhadap perilaku konsumen begitu tampak dari pembelian akan kebutuhan sehari-hari.
bagaimana seseorang dalam membeli akan barang kebutuhan sehari-hari, baik yang primer ataupun hanya sebagai penghias dalam kelas sosial. Untuk kelas sosial dari status yang lebih tinggi akan beli barang kebutuhan yang bermerek terkenal di tempat yang khusus dan memiliki harga yang cukup mahal. Sedangkan untuk kelas sosial dari status yang lebih rendah akan membeli barang kebutuhan yang sesuai dengan kemampuan dan di tempat yang biasa saja. Adapun yang merupakan ukuran kelas sosial dari konsumen yang dapat diterima secara luas dan mungkin merupakan ukuran kelas sosial terbaik terlihat dari pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai pandangan sosial seorang konsumen. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini hingga selesai. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan video saya. Terima kasih.